Jadi yang fana ini bukan kondisi kita seperti kita pingsan atau kondisi kita tidak sadar, ya kan? Bukan atau kondisi kita jasad ini tidak kelihatan, bukan seperti itu yang dimaksudkan fana, sebenarnya fana, ya kan? Jadi yang dimaksudkan fana di sini sebenarnya fana ilmu, fana pemahaman kita tuh, sehingga kita tuh tidak ada keraguan lagi di dalam mana itu. Nah, kita ini cara yang disebutkan fana itu artinya kita ini mengembalikan segala sesuatu hak yang ada pada kita selama ini. Nah, ini kita kembalikan kepada yang hak, yang punya hak dalam hal ini Allah, ya kan? Nah, bagaimana cara mengembalikan ini kan sesuai dengan perintah kata itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Nah, segala sesuatunya berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, kita ini yang kita maksud fana di sini, nah ini yang kita kembalikan hak Allah ini, kita kembalikan kepada Allah. Jadi tidak ada lagi rasa kita, tidak ada lagi kita yang merasa Nah, dalam hal ini apa? Seperti sifat ma'ani itu. Nah, ya kan? Contoh hayat ini kan artinya hidup. Nah, hidup ini di dalam pemahaman kita diartikan fana ini, aku tidak hidup. Yang hidup ini zat, yang hidup ini Allah, ya kan? Nah, begitu juga ilmu, aku tidak tahu, tidak pernah merasa tahu, tidak pernah merasa berilmu. Yang ilmu yang tahu adalah zat Allah, ya kan? Dan seterusnya berkehendak, ya kan? Kuasa, ya kan? Sampai ke kalam. Nah, artinya kan kesimpulannya nih, fana ini dengan ilmu tadi, dengan tahu tadi, kita kembalikan segala sesuatu yang ada pada diri kita ini, yang dalam diri kita ini, yang sifat ma'ani ini, itu kepada Allah, kepada zat. Sehingga disinilah pengakuan kita tidak ada. Yang ada hanya zat Allah, ya kan? Yang ada zat Allah. Itu tidak gatik sebenarnya kan. Nah, disinilah kalau kita sudah sudah paham, sudah ngerti, ya kan, dan kita sudah dalam kesadaran bahwa kita ini tidak ada, yang ada tuh, ya kan, yang ada itu zat Allah, yang ada itu Allah, itu tidak ada. Nah, ini kalau kita tekan dengan apa? Dengan ilmu, dengan paham, inilah yang disebut fana sebenarnya. Ngerti tidak? Tidak harus fana itu, tidak harus tubuh kita tidak kelingoan. Tubuh kita ini, itu yang disebut fana nih. Ilmu kita itu sudah mantap, tidak goyang lagi, ya kan? Nah, tidak ada keraguan lagi. Sehingga di dalam mindset kita itu tidak ada nian kita ini. Yang ada itu kan hayat, ilmu, kan? Kodrat, irodat, sama basar, kalam. Nah, ini apa? Ini adalah sifat daripada zat, ya kan? Sifat daripada zat. Zat ini apa? Wujud diri siapa? Diri Allah, ya kan? Nah, kalau kita sudah paham nian ini, inilah yang kita kembalikan. Maksud kembalikan ini, kita tidak mengakuinya. Itu maksud kita mengembalikan itu. Kalau selama ini tanpa itu sadari, yang tidak ngerti, ya dak, ini kan merasa aku. Salam. Ya, Ed. Ojek. Kasih ini. Ojek apa ini? Nah, itu. Ini sama kan dengan itu kan? Ya.
tiga yang Nah, itulah yang disebut fana tadi kan. Jadi jangan salah paham kita fana ini kali kita mencari-cari sampai tidak kelihatan tubuh ini. Tidak ketemu kan. Jadi arti fana ini artinya kita fokus dengan paham kita, sehingga tanpa kita sadari ya, tanpa kita cari-cari, dengan sendirinya tidak ada lagi pikiran aku, tidak ada lagi pikiran kita, yang ada semata-mata Allah. Nah ini kan, yang ada semata-mata Allah. Nah inilah sebenarnya yang disebut fana ya. Supaya kita ini disederhanakan, maksud aku ngaji ini jangan sampai kaget pecah sulitnya, yang pecah kayak anonian tuh kan. Jangan salah pengertian. Jadi apabila kita ini sudah ya kan, sudah paham dan sudah kita tekan dengan kesadaran ya kan, dengan kesadarannya apa ya istilah itu, kesadaran yang sudah menjadi bahwa yang hidup, yang tahu, yang berkuasa, yang berkehendak kan, yang mendengar, yang melihat dan yang berkata ini adalah sifat daripada zat, hal keadaan zat, menunjukkan hal keadaan zat ya kan. Zat ini diri siapa? Diri yang bernama Allah. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, sebenarnya tidak perlu kita nyebut diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya kita menyadari bahwa itu yang ada ya kan. Kalau masih nyebut diri kita yang sebenarnya kan seolah-olah kita ini masih ada. Nah ini cuman di dalam menyampaikan kaji harus kedak tuh macam mana ya kan. Nah itu tapi kadang-kadang kaget salah apa, salah ngerti ke mah iya. Seolah-olah ada kita itu diri kita. Nah seolah-olah model itu ya kan. Padahal kalau sudah ngomong ke diri kita yang sebenarnya itu maksudnya itu bulat barang tuh ya kan? Bukan seolah-olah itu ada di dalam kita. Nah ya kan, kita ini kan kalau mengkaji diri ini kan ada paham, ada diri tajali, ada diri terperi, ada diri terusuli ya kan. Nah ini kita tidak pakai paham itu harus sikok pokoknya diri kan. Nah diri yang sebenar diri ya, diri yang sebenar diri ya wujud itu, zat itu kan, zat yang bernama Allah. Nah zat yang bernama Allah ini ya kan, ini zat. Nah kita ini belum sampai ke zat mutlak ini kan zat mutlak namanya tidak mau. Yang dikatakan ini zat mutlak, kenapa dikatakan zat mutlak? Karena kita sudah menghilangkan sifat. Kalau masih bersifat bukan zat mutlak namanya. Tidak? Paham tak? Kalau masih af'al, asma, sifat, zat, berarti masih 4 ya kan? Af'al, asma, sifat, zat. Nah kita ini menghilangkan af'al, menghilangkan asma, menghilangkan sifat. Yang ada hanya zat semata-mata. Nah, itulah dikatakan la ma'ujudun illallah, tiada yang mewujud kecuali Allah ya kan. Kapan Allah ini sudah zat semata-mata kira-kira itu. Nah zat semata-mata ini kita belum sampai ke situ. Kenapa? Tapi arahnya ke sana. Tidak? Arahnya ke sana. Kenapa ngomong ke kita belum sampai ke situ? Karena kita ini kan masih nak mempanakkan anak kita ini tadi, sifat ma'ani tadi, sifat yang ada pada diri kita ini ya kan, mempanakkan, mengembalikan. Nah kalau sudah fana, aku tadi sudah fana, tidak ada keraguan lagi ya kan, maka ini kan kita bulatkan, tidak? Af'al, asma, sifat, zat ya, kasar ngomongnya af'al, asma, sifat, zat, ini aku. Tidak.
Kapan sudah aku, kapan sudah Allah, tidak lagi ada afal, tidak ada lagi asma, tidak ada lagi sifat, tidak ada lagi zat. Maksudnya seperti apa? Ini aku contoh ke. Kita kalau ngomong itu mah, tidak lagi nak kita urai tepung terigu, iwak gabus, tak? Kita tahu sudah, pepek baik, supaya jangan pening. Nah, tapi untuk mencapai ke sana kan, untuk dapat kita mengetahui itu kan prosesnya melalui dari, maka dikatakan tapakaru bisifatilah wala tapakaru biizatillah. Berpikir kamu tentang sifat aku, ya kan? Nah, karena untuk berpikir, kenapa dianjurkan berpikir tentang sifat aku ini? Ya kata Rasulullah kan, man aropa nafsahu faqad aropa robba. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Allah. Tak? Nah, untuk mengenal diri ini kan otomatis yang kita selusuri kaji sifat. Ya kan? Sifat 20 ini kan menghantarkan kita untuk mengerti, untuk paham tentang zat. Nah, itu. Tapi bukan di dalam pemakaian kita, tidak lagi. Di dalam pemakaian. Ini harus dipahami nih ya. Di dalam pemakaian kita, itikot kita, ya kan? Karena ini teori, praktek, paham, ya kan? Teori, praktek, paham. Di dalam memakai ini tiga ini sudah habis lah gaib. Ya, kenapa dikatakan gaib? Yang melihat Allah, yang melihat nih Allah, yang mendengar nih Allah, ya kan? Yang berbicara nih Allah, yang ngomong nih Allah. Itu artinya kan sudah tidak ada lagi, kita ngupas sifat ini tadi lah gaib. Kita ngupas sifat ini kan di dalam ilmu sudah gaib. Arti ilmu sudah gaib, maksudnya kita sudah tidak bicara lagi masalah ilmu, ya kan? Tidak lagi ngurai. Iya. Tuh. Tapi kita sudah ngantar kita ke sana, paham itu ya ilmu. Uraian tadi. Nah, di dalam kita memakai sehari-hari, dalam kita menyadari sehari-hari, ya kan? Tidak lagi yang melihat ini sifat melihat, sifat siapa, hal keadaan zat. Ini kan Masih mulai. namanya itu kan balik lagi, Mang. Maka dikatakan sifat ma'ani yang ada nyatonya, yang zahirnya pada kita ini menunjukkan hal keadaan zat. Ya, menunjukkan hal keadaan zat. Artinya apa? Arti kalimat menunjukkan hal keadaan zat ini berarti zat yang berkelakuan, zat yang berbuat. Tidak. Yang hidup zat. Tuh. Yang ilmu zat, ya kan? Jadi bukan bukan kita balik lagi ke uraian sikok-sikok di dalam kita menyadari kesadaran kita tuh. Karena kesadaran kita ini kan sudah pupus, artinya kita ini sudah ilmu ini sudah paham. Jadi tinggal kita lagi menekan. Nah, dalam menekan kesadaran inilah, ya kan, yang ada kiat, ada cara supaya di dalam manu kita ini tidak lepas, di dalam keseharian kita tidak lepas itu untuk kita di dalam kesadaran itu. Bukan mengingat. Oke, tadi kalau mengingat jelas. Kalau kita mengingat ini kan tidak bertahan. Tidak bertahan lama. Yang namanya mengingat ini waktu ngomong model ini lah baca ngingat. Begitu ada masalah lain lepas. Iya kan? Ah. Iya. Itu. Nah, sedangkan yang disebut kesadaran ini, nah kesadaran inilah, kalau kesadaran kita ini menjadi, inilah yang dikatakan fana, ya?
mak mana dikatakan fana? Ya karena kita sudah tidak lagi ingat. Nah, tidak lagi mengingat. Sadar baik. Sadar kalau bahasa awam, bahasa awam kita ini sadar bersama Allah. Sadar beserta Allah. Nah, ya kan? Inilah sebenarnya ibadah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan ingat. Sadar. Sadar. Nak berbuat seperti ini sadar, oh ya Allah. Sadar Allah melihat aku. Sadar. Aku ini hidup oleh siapa? Ini yang disebut sadar. Ya kan? Kalau mengingat tadi bablas gawi nih. Karena waktu nak berbuat jahat mustahil dia mengingat Allah. Lepas, ya kan? Nah, ini bedanya. Tapi kalau kita sadar, dimanapun kita tetap beserta Allah kalau bahasa awamnya. Nah, bahasa yang kita kaji ini yang dimaksud sadar nih, ya kan? Sadar akan Allah, sadar akan rasa Allah, sadar Allah. Nah, yang disebut sadar Allah ini tadi apa? Ya, rasa Allah baik yang ada. Mak mana yang disebut rasa Allah baik yang ada? Seperti yang kita kaji tadi. Dengan paham, sadar, yang melihatnya Allah, yang bergeraknya Allah, yang hidupnya Allah. Nah, di sini kan. Jadi inilah sekaligus kita menginalilakan, mengembalikan. Jadi kita udah ganti lagi di sini, ya kan? Maka di dalam kita di dalam kita melaksanakan sholat itu, di dalam kita melaksanakan sholat itu tidak usah dicari-cari, ya kan? Cukup dengan ilmu, cukup dengan paham bahwa yang menyembah, yang disembah Allah. Yakin nih, supaya kamu jangan bias maksud aku ini tadi, karena kita sudah tahu, ya kan? Nah, jangan lagi diurai di dalam sholat itu. Seperti kita ngomong masalah pempek tadi, kayak nak ngurai lagi. Tepung terigu nih cap apa? Cap udang. Iya, cap segitiga biru. Kira-kira itu kan? Nah, ini akhirnya kan itu yang disebut dak fana. Yang dikatakan fana itu begitu. Allah, kita menyebut Allahu Akbar, paham kita sudah jelas Allah. Siapa Allah nih? Apal asma sifat zat. Jadi yang ada nih apal asma sifat zat. Kira model itu. Ya dah. Apal asma sifat zat. Habis. Ya, apal asma sifat zat ini juga masih di dalam paham. Ya dah. Nah, yang seharusnya nian itu juga tadi tidak lagi menyebut itu. Mana macam nak nyebutnya nih, nguraikannya. Begitu kita melangkah, lah didului oleh nur ilahi ini yang berkata, lah didului nur ilahi ini yang menggerakkan kita. Jadi kita itulah diduluinya. Nah, tidak, karena yang awal ya Allah, didulunya dulu. Melangkah ke sejadah dalam kita nak mengerjakan sholat ini, lah didului oleh nur ilahi dulu, dia yang menggerakkan ini. Nah, ya kan? Melalui apa? Melalui kodratnya. Nah, melalui kuasa dia yang ada pada kita. Kira-kira itu. Nah, yang ada pada kita ini kan dia. Sama itu. Ngertinya itu. Jadi lah didului dulu oleh nur ilahi ini, lah didului oleh sifat zat ini. Melalui sifat kodrat irodatnya, sehingga pada saat kita mengangkat takbir ini kita tidak mencari-cari lagi, tidak mempanak-panakkan lagi Allah. Tinggal sikok di sini kita kira-kira pemahamannya, mentasdik, meyakini, mengimani, ya kan? Mengiman ini bukan mengimani ini Allah. Nah, ini yang
kiatnya mang. Mengimani ini kan, kalau kita mengimani, pengertian mengiman itu kan ini Allah. Dak. Nah, yang mengimani di sini ini raso. Ngerti dak? Paham dak? Bukan dengan bukan dengan ilmu, bukan dengan pengetahuan. Ini Allah, bukan. Dengan raso. Allah baik. Ini tidak ada raso lain. Dan yang mengimani, yang merasakan itu juga, iya zat Allah sendiri. Tidak. Jadi tidak ada lagi kita nih yang di situ. Jadi begitu. Allah Akbar. Nah, yang mengingat ini Allah. Yang berkalam ini Allah. Maka dikatakan Allah mengingat. Allah berdiri. Allah mendengar. Allah melihat. Allah berkata dan Allah bergerak. Nah, ini kan yang sudah kita kaji melalui sifat ma'ani ini, inilah yang seharusnya yang kita tekan, kita sadari. Tidak. Jadi memang agak pelik cara anunya nih. Nah, agak pelik karena yang disampaikan ini barang tidak kejingoan. Barang kejingoan lemak beter kayaknya. Tapi ini kan main raso, main paham. Susah kamu nak nerangin. Itu. Jadi kembali lagi yang disebut fana tadi. Jadi yang disebut fana tadi, ya kan? Bukan kita memfanak-fanakkan diri, bukan kita menghilang-hilangkan diri, bukan kita menghabis-habiskan diri jasad ini, bukan. Arti fana yang sebenarnya kita sudah duduk di paham. Kita pakai paham. Ya kan? Kita pakai paham, kita duduk di paham. Kita sadari paham, itu sudah fana. Tidak. Kalau kita menyadari yang sholat ini bukan aku, ya kan? Itu di dalam arti paham, ya kan? Yang sholat ini bukan aku. Nah, iya, yang sholat ini bukan aku. Itu dalam cara mengantarkan anunya. Nah, di dalam yang disebut kita fana itu, kita tidak berkata lagi yang sholat itu bukan aku. Tinggal rasa baik lagi, ya kan? Kesadaran kita. Bahwa kesadaran kita yang ada, yang menyembah, yang disembah, ya kan? Tiada lain Allah. Itu. Nah, itulah yang disebut fana. Nah, sedangkan yang disebut bako, bako ini kan berkekalan. Arti berkekalan tadi tidak pernah lepas. Ya. Apa yang dimaksud berkekalan yang tidak pernah lepas tadi? Fana kita ini, apabila kita sudah kesadaran kita setiap saat, setiap waktu, ya kan? Hanya Allah baik, ada. Hanya Allah baik yang ada, hanya Allah baik yang kita terasa oleh kita. Nah, ini kapan sudah setiap saat, inilah yang disebut bako. Itu. Maka dikatakan fana itu awal bako. Nah, tidak mungkin bako kalau kiat kita melalui sistem mengingat. Ya, kenyataannya lepas terus. Mau jiwin tengah pasar, mau ngingatnya. Nah, kita di tengah pasar tidak perlu mengingat, kita sadari.
sadari. Maka juga tadi dengan bahasa sederhana, bahasa orang awam, arti sadar ini, oh ya, aku serta Allah. Kira itu. Aku ini dengan Allah, ya kan? Nah, kalau sudah kesadaran ini menjadi, ya bukan seperti yang kata tadi. Ini contoh untuk orang awam. Gitu nih tadi bukan itu. Sadaran gitu kan? Ngomong kayak Hah? yang nemenin ngomong. Kaget lah yang itu lagi. Iya. Jadi yang kesadaran kita ini, kesadaran ini siapa? Enak. Nah, jangan ada keraguan lagi. Jangan ada keraguan lagi. Dimanapun baik kita, dalam keadaan apa baik, situasi apa baik. Dan ini kita rasakan untuk menjadi kenyonto. Tidak baca, tidak kita rasakan, tidak baca, tidak kita praktekkan, tidak baca, tidak kita amalkan. Yang menjadikan ini amal, pengamalan. Mana cara kita ngamal kenyo, ya kan? Nah, ngamal kenyo ini nak kita itu tadi, nak kita lakukan dalam sehari-hari. Tidak baca lepas. Itulah tadi kesadaran kita akan yang kodim ini, yang di dalam itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kesadaran itu, ya jangan kaki kamu cuma ini. Ayatku nih belum anu, caknya nih. Ya Allah, apa bukan ini? Nah, ada pertanyaan saya itu. Ini tidak usah di dalam kita ngaji ini tidak usah ditanya-tanya yola atau bukan, ya kan? Kalau kita sudah ngerti teorinya, sudah ngerti ilmunya, sudah ngerti pahamnya, tidak usah lagi ditanya yola atau bukan. Jalani baik. Dan yakini, praktek ke. Arti praktek ini tadi diamal ke, ya kan? Kita bawa terus kesadaran kita sehari-hari. Jadi kalau misal di dalam kita sehari-hari, di dalam kita sholat, Allah terganggu kayak ini belum panak kira-kira kayak ini aku ini kira-kira itu. Nah yang berkata aku tuh ialah dia. Nah, itu caranya. Balik ke karena apa? Yang mengingat siapa? Yang mengingat siapa? Yang berdiri siapa? Jadi apapun ini dalam rangka kita menekan paham ini. Balik ke dalam kesadaran lagi. Iya. Kesadaran yang berilmu. Kesadaran yang berilmu tadi, sadar yang mengingat tadi, siapa yang mengingat kan? Itu. Kita ini kan kadang-kadang dibuat keraguan kan muncul kata-kata apa? Rasa kita. Padahal kita ini kan sudah kita habiskan dengan paham tadi. Ya, sudah kita habiskan. Memang di sinilah seninya ngaji ini. Perasaan kita ini tadi masih ada. Perasaan itu kita dewek sebenarnya yang bikin itu tuh. Yang membikin perasaan ada tuh. Ya kan? Padahal kita sudah mengikrarkan diri. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Ilallah kan? Zat Allah meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian rongga kan? Dari Muhammad semata-mata Allah. Lah kita ikrarkan diri ini. Nah kalau ada lintasan-lintasan pikiran kita ini tadi, pikiran kita tadi. Nah yang berpikir itu, yang mengingat itu, kita hentamlah dengan kata-kata Allah yang mengingat, supaya jangan tergeser. Itu maksudnya. Karena yang hidup siapa kan? Kalau kita menyadari itu baik, yang hidup, kalau kita sudah menyadari bahwa yang hidup ini adalah zat, yang hidup ini adalah diri Allah, bukan diri kita, ya kan? Lepaslah kita, habislah kita.
tidak ada lagi. Nah ini kita rasa ke yang hidup ini. Nah kita rasai, kita sadari hidup ini adalah yang hidup, sifat hidup ini kan menunjukkan hal keadaan zat, menunjukkan hal keadaan zat, ya kan? Dingin menunjukkan hal keadaan es, panas menunjukkan hal keadaan api. Jadi yang panas tuh api, yang dingin tuh es, yang hidup nih Allah, nama itu.